Lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbicara dengan rekan-rekan saya di Kompas TV. Ada Abel di sini, Abel Insani, dan juga ada Mas Safri Setepu di Makassar yang bercerita mengenai pengalaman mereka mengalami COVID-19. Mas Safri sempat dalam kondisi berat sebenarnya, bisa saya bilang severe gitu Mas Safri ya. Kalau yang dinyatakan dokter bagaimana? Masuk ke kategori severe kah yang Anda alami? Dokter sempat bilang ke saya, Mas Timi, bahwa yang saya rasakan itu levelnya adalah menengah katanya. Menengah bahkan? Jadi, Oke. iya menengah. Karena saya sempat dimasukkan ke ruang ICU yang saya lihat di dalam itu sudah ada beberapa orang yang sudah didiamkan ya, dimasukkan selang ke mulut. Saya sudah masuk ke ruang itu selama 3 jam. Tetapi saya ventilatornya tidak dimasukkan ke mulut, tetapi saya lewat hidung aja dan mulut, tapi yang agak besar. Kalau yang lain itu mereka sudah dibius kayaknya, sudah dimasukkan selang ke mulut. Jadi Tapi alhamdulillah 3 jam saya di sana, saturasi oksigen saya waktu itu makin naik terus. Jadi dokter memutuskan saya dipindahkan ke ruangan yang lain. Jadi kondisi kondisi saya saat itu memang bisa dibilang agak parah lah, karena saya sempat batuk, ada darah. Tapi saya pikir Mas Safri justru yang sudah parah begitu. Tapi kalau dari cerita Mas Safri Ada justru lebih parah lagi iya ternyata. itu masih menengah. Itu Iya, ada yang lebih parah lagi. Mas iya Safri menengah saja kata dokter. 12 hari tidak bisa tidur, sesak nafas. Kalau tanpa Iya, bantuan seperti tidak bisa nafas, harus megap-megap begitu. iya, iya, Dan itu ternyata belum yang paling parahnya begitu ya. belum. Oke, nah mungkin apa perjuangan lain yang harus Mas Safri lalui? Kalau tadi kan bukan hanya berjuang untuk hidupnya begitu melawan COVID-19, tapi ternyata harus juga berjuang melawan pikiran karena ternyata keluarga juga positif begitu. Adakah dari masyarakat? Kalau dari tadi kan masyarakat sekitar rumah ternyata sangat menerima, sangat membantu keluarga juga di saat yang sangat dibutuhkan. Tapi adakah reaksi negatif juga dari masyarakat yang Mas Safri sempat alami? Selama saya di rumah sakit, reaksi masyarakat saya tidak tahu ya. Ada yang berpikiran negatif atau enggak. Tetapi yang saya rasakan adalah supportnya kawan-kawan yang sangat luar biasa. Dokter waktu itu bilang ke saya, Pak Safri, kalau ada obat-obat herbal, multivitamin, suplemen yang bisa diminum, silakan aja diminum. Karena kita tahu sampai hari ini obat COVID ini kan belum ada. Waktu itu saya sempat berkomunikasi sama Pak Kapolda Sulawesi Selatan. Akhirnya beliau kirim obat Cina, Mas Timi. Jadi dikirim 3 pak waktu itu, obat Cina dikirim ke rumah sakit. Itu saya konsumsi setiap hari. Terus teman-teman juga ngirimin ya berbagai macam makanan lah ya. Supportnya sangat luar biasa. Saya rasa itu yang perlu kita bantu buat penderita COVID ya, bantuan support dari masyarakat agar kami juga penderita ini ya beban mikirin aja sudah banyak gitu, tapi kalau ada dukungan dari teman-teman masyarakat itu sangat membantu untuk penyembuhan kami sih. Oke. Tapi yang paling penting itu adalah ketika saya dirawat, karena saya adalah penderita yang infeksi, tentu obat-obatan ya yang harus masuk ke dalam tubuh kita, dan ya dukungan dari tenaga medis itu sangat luar biasa bagi saya, para perawat, para dokter, karena kita tidak ada satupun keluarga yang ada di sana untuk memberikan support atau Iya. bantuan. Hanya Jadi mereka yang bisa membantu itulah kita di sana. keluarganya ya di saat itu Iya ya. betul. Oke. Abel sendiri pada saat menjalani perawatan di Wisma Atlet, walaupun OTG, jadi tidak ada gejala sakit yang benar-benar dialami, hanya itu tadi sempat kehilangan pengecapan doang, itu saja gitu ya. Membosankan saya yakin. Mama juga tidak bisa datang juga. Mungkin video call tiap hari oke. Teman-teman, keluarga, nggak tahu kalau punya pacar, saya mungkin teman-teman ada yang mau menanyakan, tapi itu semuanya tidak bisa. Belum, oke, itu pernyataan dari Abel. Semuanya tidak bisa datang sendiri, membosankan. Kalau tadi kita lihat di videonya sempat seperti tertekan juga, itu kenapa?
Ya itu tadi karena emang bosan banget gitu. Bosan banget kayak yang tadi aku bilang, itu lebih ke psikis sih justru gitu, bukan ke fisik. Aku yang OTG tuh justru lebih ke psikis Kak. Psikisnya, karena badannya terasa baik-baik saja. Iya, badannya baik-baik aja. Nah, itu sih sebenarnya yang lebih membahayakan ya. Maksudnya kalau misalkan psikis kita kena gitu, terus aku stres, itu kan justru imun kita turun ya. Iya. Nah, itu yang bakal menghambat pemulihan gitu loh, sebenarnya gitu. Nah, tapi itu kan video kan kayak itu video tuh hari pertama, hari kedua gitu ya. Jadi setelah itu aku di-push gitu. Jadi ada support-support dari teman-teman juga gitu kan. Itu yang bikin aku pede banget. Dan Kak Timothy, jadi emang support dari teman-teman, dari rekan semuanya itu benar-benar membantu banget kok ternyata memang gitu. Jadi bukan sia-sia hanya sekedar mengucapkan Bel tetap kuat. Gini deh, apa kata-kata dari teman-teman yang buat kamu tuh itu yang membuat memboosting ini kamu? Jadi teman-teman yang bilang, Bel kita tunggu ya kamu di kantor. Wah itu tuh, wah ternyata aku nggak dijauhin gitu. Karena aku sempet takut juga kan untuk dijauhin, aku pasti akan dijauhin gitu. Pun kalau misalkan aku dijauhin mungkin aku akan terima aja karena aku sadar diri mereka tuh takut gitu. Tapi sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin sebenarnya Kak. Karena menurut aku COVID ini juga untuk penderita COVID ya. COVID ini bukan penyakit yang memalukan gitu istilahnya gitu. Jadi nggak perlu ditakutin. Justru kalau misalnya kita positif COVID harusnya kita itu malah ngomong gitu loh. Jangan sembunyi gitu. Karena gimana pun juga kita harus ngasih tahu ke siapapun yang pernah berinteraksi sama kita untuk lebih aware kan justru kayak gitu ya. Biar dia juga melakukan tindakan-tindakan kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang mungkin temennya kena COVID, bisa disupport banget gitu, karena itu sangat membantu, itu bikin si korban ini lebih pede banget untuk sembuh dan bisa cepet gitu loh, pemulihannya itu cepet gitu kan. Walaupun hanya mungkin di WhatsApp, di telepon, karena kan nggak bisa ketemu, itu pun membantu kah? Sangat membantu banget, jadi jangan takut lah untuk penderita COVID kayak aku juga, apalagi OTG ya, itu jangan takut gitu, ternyata tuh kita tuh pasti sembuh kok gitu. Kita pasti sembuh kok, asal kita tuh bener-bener semangat banget. Terus disiplin juga gitu kan, protokol kesehatan tetap diterapkan, tetap dilaksanakan kayak gitu. Itu kita pasti sembuh. Jadi jangan takut gitu. Terus jangan sembunyi-sembunyi juga kayak gitu. Oke, terbuka gitu, aja ya. Oke, Mas Safri, dukungan seperti apa yang pada saat Mas Safri mengalami COVID-19 ini benar-benar mendukung psikologis Mas Safri? Ya terutama dari keluarga ya Mas Timi ya. Keluarga saya sendiri, keluarga dari jauh. Seperti apa itu? Ya, Menelpon kah tiap hari atau apa? Ya mereka, karena di rumah sakit kan kami bisa berkomunikasi lewat handphone ya. Jadi itu tadi ada WhatsApp, ada dukungan melalui media sosial dan lain sebagainya. Tapi itu tadi hari-hari menunggu kita hasil negatif itu yang membosankan sebenarnya. Karena saya hari ke-14 atau hari ke-15 setelah baru bisa dilepas oksigen saya. Jadi hari ke-16 itu saya sudah mulai kapan pulang begitu terus. Dan selalu setiap datang perawat atau dokter saya tanya, Pak hasil swab saya bagaimana? Itu yang saya tanya terus. Kata dokter, ya mungkin besok keluar hasilnya Pak. Terus besok saya tanya lagi, ternyata masih positif. Wah, jadi saya 5 kali swab. 5 kali swab, 2 kali positif, 3 kali negatif selama di rumah sakit. Jadi kita juga menunggu-nunggu hasil swab tes kita ya, supaya kita juga bagaimana kalau positif lagi pasti drop lagi imun kita. Kalau negatif, saya sudah mulai sembuh nih begitu. Kan kalau di rumah sakit itu hasil swab tesnya itu minimal 2 kali berturut-turut baru diizinkan pulang Mas Timi. Jadi saya juga menunggu-nunggu hasil swab tes, selalu menanyakan ke dokter juga supaya saya bisa pulang waktu itu. Jadi ada ya itulah ada sekitar 2 minggu lebih itu benar-benar tujuan hidup hanyalah menunggu hasil swab tes gitu ya. Iya, mudah-mudahan negatif, ternyata positif. Jadi apa dong yang bisa dilakukan selama 2 minggu itu? Sementara juga sekali lagi nggak bisa ketemu siapapun juga. Iya,
Apalagi saya kan sampai hari ke-12 itu kan saya tidak bisa bergerak dari tempat tidur karena oksigen harus nempel di hidung dan mulut. Hmm. Ya maaf kata saya buang feses saja harus pakai alat gitu kan. Jadi iya saya rasa waktu itu memang berat banget perjuangan saya. Tapi ya alhamdulillah hari ke-14 ke-15 saya sudah mulai pelan-pelan lepas oksigen dan saya mulai menggerak-gerakkan badan lah, kan ada video saya juga di sana. Saya mulai jalan-jalan di dalam ruangan. Ya yang selalu menemani ya para tenaga medis saja. Iya. Walaupun saya tidak mengenal mereka secara fisik karena cuma kelihatan matanya saja. Wajahnya aja Semuanya nggak tahu pakai seperti APD apa ya. lengkap. Bisa bedain satu sama lain tuh, Mas Safri. Cuma ada ditulis namanya Mas Oh, di oke. baju aja nama saja. Jadi kalau mereka Di ketukar baju seragamnya APD-nya. juga Mas Safri nggak tahu lah ya. Ya. Kalau ternyata Iya. salah nama gitu ya. Sama juga ya, Abel juga mengalami gitu. Akhirnya teman-teman di situ ya hanya tenaga medis yang membantu. Iya sih. Kalau di Wisma Atlet itu Masih ketemu. masih bisa ketemu, masih Oke. bisa olahraga bareng. Cuma ya memang harus pakai jarak gitu kan. Terus harus pakai masker. Jadi aku juga nggak terlalu kenalan dengan banyak orang gitu. Yang paling aku kenal itu adalah teman yang satu unit dengan aku. Oke, yang satu unit. Ya itu waktu itu ibu-ibu, dia memang ada bukan OTG gitu ya, dia emang punya penyakit bawaan gitu. Jadi kasihan juga Kak, orang tua sendirian nggak bisa ditengokin. Jadi kadang aku, ibu udah makan atau gimana gitu. Jadi Kamu lah jadi anaknya di situ gitu ya. selama sementara gitu. Sementara. Tapi dari tenaga medis juga nggak bosen-bosen kok untuk nelpon gitu. Udah ngambil sarapan gitu. Karena kan sarapannya nggak diantar Kak kalau di Wisma Atlet. Ngambil. Sarapannya ngambil sendiri, makan siang pokoknya semua makan kita ngambil sendiri gitu. Kayak di mes lah gitu ya. Iya kayak di mes kayak gitu. Kayak gitu terus biar nggak bosen juga aku bikin video juga sama kayak Bang Sapri, terus olahraga di kamar. Kayak gitu sih, aku lebih banyak kegiatan di kamar karena emang aku fokus pengen cepat pulih gitu. Oke, jadi menghindari juga tetap social distancing juga, Iya. tidak terlalu berkerumun, tidak berkumpul gitu. Walaupun gimana pun Wisma Atlet sudah memfasilitasi, tapi tetap aja kita tuh harus tetap disiplin kan ya. Iya. Jadi kayaknya aku lebih baik di kamar sendiri nggak apa-apa gitu. Entah mendengarkan musik, ngelukis, karena waktu itu adik aku juga ngirimin alat-alat lukis aku gitu. Oh, kamu ngelukis sebenarnya? Iya, aku suka gambar-gambar aja sih, gambar-gambar gitu. Iya. Terus ya itu salah satu kegiatan aku di Wisma Atlet gitu. Pas nunggu hasilnya negatif. Oke, sama juga tujuan hidupnya menunggu hasil swab jadinya selama 2 minggu itu. Mungkin apa yang menurut Mas Safri dan juga Abel membantu kesembuhan? Tadi kan ada beberapa obat-obatan diberikan juga oleh tenaga kesehatan. Saya yakin tanpa tenaga medis mungkin kisahnya akan berbeda gitu. Jadi berterima kasih sekali kepada tenaga medis. Tapi mungkin juga ada tambahan-tambahan entah itu dari tenaga medis ataupun dari saran keluarga kah atau dari teman-teman yang dilakukan oleh Mas Safri dan juga Abel untuk mendukung kesembuhan. Mas Safri apa? Ya tentu dari keluarga dan teman-teman itu sangat membantu ya, memberikan support ke kita. Tapi yang penting seperti saya yang dirawat di rumah sakit, bagaimana supaya obat-obatan itu bisa diterima oleh tubuh kita. Kita selalu berusaha karena banyak di satu ruangan saya itu dia sampai berkali-kali pindah infus ya, semua sudah sampai 7-8 kali. Itu tubuhnya tidak menerima, ditolak terus sama tubuhnya. Saya harap ya bagi penderita obat-obatan itu bisa diterima oleh tubuh kita dan tentu juga para tenaga medis ya dan dokter, perawat itu sangat memberikan support yang luar biasa karena kami ini tanpa mereka ya kita siapa lagi bisa mengadu begitu ya. Ada tidak Mas Safri itu asupan-asupan atau mungkin yang Anda konsumsi untuk membantu kesembuhan? Ya, selain obat dari rumah sakit, ada suplemen, ada multivitamin. Kalau di rumah sakit itu setiap hari saya minta dikirimin buah ya sama istri saya. Ada pisang, ada apel, itu saya konsumsi terus setiap hari. Waktu itu ada obat Cina itu yang dikirim oleh
rekan-rekan juga itu saya konsumsi terus. Cara minumnya itu setelah obat rumah sakit 2 jam kemudian baru kita minum yang lain. Jadi itu terus menerus sampai 21 hari saya konsumsi terus Mas Timi. Syukur sekarang sudah dalam kondisi sehat. Kalau Abel? Ya, Kalau aku obat aja sih sama makan yang banyak banget gitu. Oke. Pokoknya ya. kalau dari Wisma Atlet juga kan setelah makan kita dikasih snack gitu kan. Pokoknya gimana caranya untuk makan terus Asupan terus gitu ya. Dan juga kebetulan dari teman-teman juga suka ngirim-ngirim makanan gitu Kak. Oke. Tapi ngirim makanannya tuh kayak susu, roti gitu-gitu. Jadi itu sih aku makan terus, pokoknya semua yang ada di situ aku makan. Olahraga juga? Olahraga juga. Makan, semuanya dimakan, olahraga, terus rajin minum obat dari Wisma. Terus vitamin-vitamin tambahan tuh biasanya karena dikirim sih dari rumah gitu, kan dikirim dari rumah. Jadi aku minum, itu sih kayak gitu aja. Jemur juga tiap Oh hari? iya, jemur tuh buat aku itu agenda wajib aku setiap pagi ya. Oke. Dan kebetulan waktu itu kamar aku itu kena sinar matahari tiap pagi. Oke. Jadi aku nggak perlu keluar ke tempat olahraga gitu. Aku cukup di kamar dan aku berjemur di situ. Buka jendela di situ ya? Buka jendela di situ itu efektif banget. Mungkin singkat saja satu kalimat untuk mereka yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19. Mas Afri, satu kalimat saja Mas. Tetap semangat ya bahwa COVID-19 ini bisa disembuhkan. Tidak mungkin disembuhkan. Tetap semangat, itu saja dari saya. Dari Abel? Iya, sama. Tetap semangat, terus jaga kesehatan, taati protokol kesehatan juga meskipun kita sudah sehat, kita sudah pulih, kita sudah negatif, tetap jaga protokol kesehatan, laksanakan. Yang paling utama itu ada 3 Kak. Menurut aku ya, itu cuci tangan, pakai masker sama jaga jarak itu udah paling bener lah ya. paling gampang dilaksanakan dan itu mungkin bisa mengurangi atau menekan gitu. Kayak gitu aja. Andai kita semua disiplin saja begitu ya, Iya. pasti akan bisa ditekan. Abel, terima kasih banyak sudah berbagi ceritanya. Sama-sama, Kak. Mas Afri juga terima kasih banyak. Semoga sehat terus Abel dan Mas Afri dan juga semua rekan-rekan yang bertugas di kondisi pandemi ini. Itulah cerita dari rekan-rekan kami yang mengalami COVID-19 dalam kondisi yang sakit maupun yang OTG. Tapi yang pasti adalah bahwa ini harus kita lawan, ini harus kita hindari. Terus taati 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Karena ini mungkin yang akan bisa menyelamatkan kita dari kisah-kisah yang kita dengar tadi. Agar jangan sampai kita mengalami juga, ataupun keluarga kita. Usai jeda, kami